Bukan bimbang. Celakanya hanya kau yang pantas untuk ku banggakan. Hanya kau yang sanggup untuk aku andalkan. Aku pantas menghatimu. Pantaskah? Masa iya Leon ninggalin gue di sini? Tega banget. Dianterin ke kampus, terus ditinggal gitu aja. Masih jam segini. Tunggu dikit lagi aja deh. Telepon nggak ya? Nggak ada, Ra. Gak usah. Tunggu aja. Sekalian ngetes apa emang bener Leon udah gak peduli lagi sama gue. Kayak patung nunggu di sini nggak ada temennya. Bosen. Hah? Oh iya, Laras. Siapa tahu Laras masih di kampus. Lumayan gue jadi ada temennya. Siapa yang nelpon? Ayah kali ya? Dara. Oh iya, pas banget. Gue kan belum sempat berterima kasih sama dia soal motor. Halo? Halo Laras, ini gue Dara. Iya, gue tahu kok. Kan gue save nomornya. Lo di mana? Lagi di jalan nih. Oh iya, gue kira lo masih di kampus. Tadinya gue mau ngajakin lo ke kantin sih. Lo udah pulang ya? Oh, ini juga sebenarnya gue lagi mau balik kampus lagi sih. Udah deket kok. Asik. Yaudah gue tunggu di kantin ya. Oke. Iya. Sebelum gue lupa, gue mau ngucapin terima kasih banget ya karena lo udah beliin gue motor. Ya mungkin sekarang gue belum bisa ganti apa-apa sama lo, tapi lo tenang aja, gue nggak akan pernah ngelupain kebaikan lo. Hah? Apa? Itu loh, inget gak motor yang lo beliin buat gue? Gue mau ngucapin makasih banget ya. Mungkin sekarang gue belum bisa ganti sih, tapi lo tenang aja, gue gak akan pernah ngelupain kebaikan lo. Maksud lo? Motor apa ya? Motor yang baru itu loh. Emang bukan lo yang ngasih gue motor? Yaudah deh, nanti kita ngomong di kantin aja ya. Gue tungguin ya. Iya. Bukan Dara. Terus siapa dong yang ngasih motor ini? Kok gue jadi mikirin aromanya Laras ya? Kan gue lagi ngelidikin dia. Nggak sampai aromanya juga kali. Lagian, gimana pun juga, Vino masih ngerasa Laras itu musuh dia. Kalau gue keterusan, malah bikin masalah baru lagi nanti. Kunci gue. Au. Aduh. Gila. Ngapain sih Satya deket sama cewek culun tapi beringas itu? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin Satya yang make a move duluan. Ini pasti ceweknya. Ini pasti Laras yang deketin Satya. Si Laras pasti mau manfaatin Satya. Selin! Enak aja tuh anak. Nah, ini nggak bisa dibiarin. Apapun rencana dia ke Satya, nggak akan berhasil. Not on my watch. Bimo! Bimo! Iya mas, ada apa mas? Gue ada tugas buat lo. Lo harus pantau seorang cewek.
Cari tahu dia siapa, backgroundnya apa, dan sehari-hari kayak gimana. Baik mas, saya akan kerjakan. Saya akan cari tahu di mana keberadaan perempuan ini. Namanya siapa mas? Ini gebetannya Mas Vino. What? No, ya enggak lah. Ya kali. Kalau begitu mas, untuk mempermudah pekerjaan saya, kalau bisa Mas Vino berikan fotonya pada saya agar saya gampang untuk men-tracknya. Namanya siapa mas? Namanya Lara. Eits, tunggu dulu. Kalau gue nyuruh Bimo, nanti Mama jadi tahu. Bisa-bisa saatnya dapat masalah baru lagi. Udah nggak jadi. Biar gue aja ngurus sendiri. Kok nggak jadi mas? Namanya Lala. Bukan. Larissa? Emang lo pikir pemain sinetron? Kalau begitu, namanya Laras. Laras. Kok lo bisa tahu Laras? Lo kenal sama dia? Enggak mas, saya nggak tahu mas. Jadi benar namanya Laras mas? Udahlah, nggak penting. Biar gue aja yang ngurus. Jadi nggak jadi? Nggak jadi. Hah? Nggak. Terus lo ngapain masih di sini? Lo nggak dengar? Gue bilang nggak jadi, cancel. Biar gue aja yang ngurus. Udah sana pergi. Baik mas. Pergi. Permisi mas. Leon, jadi nggak kita ke klub? Masa jam segini sih? Malaman lagi lah. Di sana ngomong. Aduh, harus diapain nih? Gue kasih tau Vino nggak ya? Kalau dikasih, pasti makin runyam. Vino bisa ribut sama Satya. Tapi kalau didiemin, Satya bisa menjadi-jadi. Lagian Satya ngapain coba? Melindungi Laras. Padahal udah jelas, Laras anaknya Samsul. Aman. Yeay! Woot! Akhirnya dapet juga. Gak sia-sia kan kita nungguin dia di sini. Kalian ngapain di sini? Ngejebak loh. Dan gue tahu karena lo pasti nyembuhin sesuatu di sini. Gue juga ngirain gitu. Minggir lo, gue mau lihat. Jangan. Enggak, apaan sih, minggir? Enggak, apaan sih? Jangan-jangan kalau nggak ada sesuatu. Jangan, misi dong, Soy. Soy, pegangin, Soy. Pegangin, Soy, pegangin. Ih, lo ngerti bahasa Indonesia enggak? Aduh, mati gue. Ketahuan deh gue nginep di kampus. Terus beasiswa gue bakalan dicabut. Aduh ya Allah, tolong. Kok kosong? Apa-apaan nih, kok kosong, nggak ada isinya? Lah, mana tas gue? Kok nggak ada? Maksudnya apa? Kenapa nggak ada apa-apa? Ya kan lo udah lihat sendiri kan. Gue emang gak nyembunyiin apa-apa kok. Lo pasti seneng kan udah ngelabuin gue? Tapi lo inget ya, besok lo nggak bakalan seneng lagi. Kenapa? Gue punya kejutan buat lo. Lo bakalan nyesel. Karena udah cari masalah sama gue dan Sonya. Astaga, tas gue kemana? Baju gue, surat-surat, semua barang-barang gue yang penting ada di situ. Aduh, terus sekarang gimana dong? Ya man, Halo, lo di mana? lagi nongkrong kayak biasa, kenapa? Gue tungguin lo ya. Gue mau ngomong sama lo soal Satya. Tentang Satya sama Laras ya? Kok lo tahu? Aduh, keceplosan gue. Harusnya gue gak nyebut Laras. Kan gue belum tahu
tujuan Satya nyimpen kertas ini. Lu baru tahu ya? Kan gue bisa baca pikiran. Dan pikiran lu gak susah-susah amat kali dibaca. Kan gak banyak isinya. Ini serius gue. Gue samperin lo ya. Ya di sini aja gue di cafe Honeycomb, oke? Tapi lo di sana sama siapa? Jangan bilang lo sama cewek-cewek mainan lo itu. Males banget gue kalau ada mereka. Udah sore ganggu. Belum lagi keponya. Ini masalah pokoknya antara kita berdua. Yang lain gak ada yang boleh tahu. Halo? Aduh, jangan bilang bener kan ada mereka di sana. Udah tadi pagi Dara tiba-tiba ikut mobil kita. Sekarang malah kayak gini. Udahlah, gue males kesana. Lo aja samperin gue ke rumah gue ya. Dara. Sorry. Dia cabut sih. Nggak jadi dong kita. Kenapa? Dara baru muncul. Bener kan gue bilang? Udahlah, pokoknya lo aja deh yang samperin gue ke rumah. Bukan men, si Dara masih di kampus dan gue lupa jemput dia. Kalau bokap gue sampai tahu, gue bisa dimarahin men. Sorry banget ya. Sorry. Sia. Di saat kayak gini masih aja pikirannya cewek-cewek. Dasar nggak bisa diandelin. Kok bisa sih tas gue hilang? Terus apa lagi yang bisa gue lakuin sekarang? Semuanya kan ada di tas itu. Gue harus gimana? Ada apa lagi sih? Bang Ujang. Maaf Bang Ujang, tadi saya pikir orang lain. Lo habis nangis ya? Enggak, ini tadi ngantuk aja, jadi banyak nguap gitu. Kalau ngantuk lo pulang, tidur, istirahat. Mau banget pulang. Tapi kemana? Iya, ini juga udah mau pulang kok. Yaudah, sekarang lo ikut gua aja dulu. Maaf Bang, tapi mendingan saya balik aja deh. Lo jangan banyak alasan deh, ha? Lo mau dua cewek itu muncul lagi? Kok dia tahu Bianca sama Sonya lagi ngawasin gue banget? Ya, dia malahan ngelamun. Ayo buruan ikut gua ke rumah, gue lagi kagak bercanda nih, lagi serius nih. Ayo. Bi, emangnya besok kamu ngapain selaras? Lihat aja besok. Wah, jangan sok misterius deh, Bi. Lagian gue udah terlanjur kepo. Kalau gue nggak bisa tidur gimana? Udah deh ya, nggak usah bawel. Udah yuk pulang ah. Apa? Itu bukannya si Kuman? Terus dia ngapain sama Obe? Ya mana gue tahu. Ya mungkin dia lagi diusir kali ya sama Obe. Ini kan udah malam. Udah yuk balik ah. Tunggu. Tumben amat. Biasanya lo yang keponya lebay. Bawel lo. Bianca. Loh, Bang Ujang, ini kok kita malah jadi kesini? Ini mes kampus namanya Ras. Kemarin mes ini lagi direnovasi. Makanya Bang Ujang pindah di belakang kampus mes yang lain. Nah sekarang mes udah rapi, jadi Bang Ujang balik lagi di kemarin. Oh. Ya udah, kita masuk yuk. Yuk. Loh, ini kan tasnya Laras. Kok bisa ada di Bang Ujang? Ras, tuh gue bilangin sama lo ya. Gue tuh udah ngerasa banget kalau lo tuh nyembunyiin sesuatu di ruangan olahraga. Apalagi sama dua cewek tuh yang rese, yang paling gue enak, gue gedak. Makanya tas lo tuh gue amanin dulu. Tapi kok Bang Ujang bisa tahu? Ras, gue kan OB di kampus nih. Apa sih yang kagak gue tahu? Setiap ruangan satu persatu gue yang bersihin. Tapi yang mengenai dua cewek yang rese itu tuh, yang gue enak itu tuh, ya elah Ras, apa sih yang kagak gue tahu di dalam kampus ini? Makasih ya Bang. Aduh, bener-bener lega banget. Kemarin tuh sempet panik banget tau gak sih Bang, soalnya dalam tas ini tuh ada surat-surat penting, terus akte lahir, semuanya lengkap di sini. Aduh,
Aduh, alhamdulillah kira ketemu. Terima kasih ya Bang. Alhamdulillah. Lu jangan terima kasih doang dong. Maaf Bang, untuk saat ini Laras belum punya uang buat balas kebaikannya Abang. GR. Makanya gue minta duit. Yang gue mau nih, sekarang lu makan di sini sebagai imbal bayaran nih. Gimana maksudnya Bang? Udah, lu makan aja di sini. Kalau lu makan di sini, bini gue tuh seneng. Iya betul. Ayo makan. Duit. Ayo makan. Ayo makan. Yuk. Saatnya makan ya. Ayo jangan sungkan-sungkan. Makan yang banyak. Gue jadi dikit, lu banyak. Diet. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Kenapa lu liatin gue terus? Enggak. Yang benar. Ada yang pengen ditanyain ya? Emangnya kalau gue nanya sama lo bisa jawab dengan jujur? Tenang, Sat. Jangan sampai kelihatan panik. Keep calm. Ya iyalah. Ya pasti gue jawab jujur lah. Apaan sih? Lo dari mana? Nyari inspirasi. Sama siapa? Sendiri. Sama teman? Enggak, sendiri. Kenapa sih? Unbelievable. Gue tahu kali lo ketemu sama Laras. Ngapain sih bohong? Kenapa sih, Vin? Hah? Ada lagi yang pengen ditanyain? Enggak. Kamu mau masuk nih ke kamar? Cuma juga gue nanya. Maksudnya? Nggak, udah. Gue nggak ada pertanyaan lagi. Ya udah sana kalau mau ke kamar. Gue nggak bisa ulur-ulur nih kelamaan. Cepat atau lambat, Vino akan tahu kalau gue ngelindungin Laras. Udahlah. Sekarang yang penting gimana Laras. Gue gak mungkin diem aja kan. Dia udah gak ada kerjaan, udah gak bisa pulang ke rumahnya. Apa yang bisa gue bikin buat Laras ya? Kalau gue labrak terus dugaan gue salah, malu dong gue. Halo? Iya, restoran Agua ya? Itu kan resto tempat dia ketemu Laras. Enggak. Masa iya sih? Satya mau ngelibatin dirinya jauh banget sama tuh cewek. Salah kali gue. Apa ini cuma kebetulan aja? Mas, saya boleh pesan delivery, Mas? What? Mesen makanan? Buat apaan? 30 bungkus, Mas. Nasi goreng spesial semua. Iya, bisa. Pasti bisa. Wah, pesanan banyak nih. Alamat dapat tips gede gue. Asik. Ini ngomong-ngomong diantarnya ke mana ini, Mas, alamatnya? Diantarnya ke anak jalanan yang di Pantai Indah, Mas. Oh, Pantai Indahnya nomor berapa nih, Mas? Pokoknya di situ, Mas. Ya. Oh, berarti pas di pantainya ya. Emang di sana ada acara gitu? Tapi di sana juga ada yang nungguin kan ya, Mas ya? Acara enggak. Pokoknya intinya saya minta tolong sama Masnya. Tolong anterin pesanan saya ke situ. Ya kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, saya cari restoran lain. Bisa, Mas. Pokoknya kalau Mas yang ngomong, saya percaya. Pantai Indah mana, Bos? Kira-kira ntar jam berapa ya? Terus ntar siapa yang terima? Ya udah deh, kalau gitu saya biar order ke dapur ya 30 bungkus nasi goreng spesial. Biar cepat dikerjain, Bos.
Bawel amat, diem. Maksudnya mas? Halo? Bukan mas. Ini saya ngomong sama karyawan saya nih. Maaf mas ya. Ini pesanan jadi kan ya? Oh jadi. Tapi saya pesanannya tolong dianterin sama pegawai mas yang namanya itu Laras bisa? Aduh, mas. Ini Laras udah nggak kerja di sini loh mas. Ada sih pegawai yang lain mas. Namanya juga sama-sama dari L nih. Namanya Lola nih. Anaknya juga mirip-mirip kok mas. Iya mirip-mirip. Aduh mas, nggak bisa mas. Gimana pun caranya saya ingin Laras yang nganterin. Ya? Tapi saya juga minta tolong sama masnya nih. Jangan kasih tahu Larasnya juga soal ini semua, ya? Aduh, gini loh mas. Jangan gitu mas. Jadi tuh Laras itu udah saya pecat. Masa iya sih saya udah saya sendiri mas. Terus minta dia masuk lagi kemari. Bisa atau tidak nih mas? Kalau bisa mungkin setiap harinya saya bisa minta 30 bungkus terus setiap hari. Wah, bisa mas, bisa. Pasti bisa kalau itu mah, bisa banget. Ya, siap. Oke, saya tunggu pengantarannya mas ya. Oke, saya ulangi nih mas. 30 bungkus nasi goreng ke Pantai Indah untuk anak-anak jalan di sana. Dan yang ngantar harus Laras. Jelas ya mas? Siap mas, siap. Terima kasih. Oke. Makasih mas ya. Ngaco. Laras lagi. Loh, Mas Vino kenapa nggak masuk? Yaudah mas, saya bukain aja mas. Diam. Apa sih mas? Gue mau nanya sama lo. Tanya apa mas? Tapi lo bisa kan jawab dengan jujur? Saya orangnya jujur sejak kecil mas. Si Satya kenapa sih? Dia ngerjain apa selama ini? Nah, saya sendiri nggak tahu mas. Bukannya Mas Vino yang selalu bareng dengan Mas Satya? Masa lo nggak tahu sih? Lo nggak ngeliat ada yang aneh dari Satya? Enggak mas. Lo kan asisten mama yang paling canggih. Masa lo nggak tahu apa-apa? Mas Vino sendiri pun nggak tahu apa yang mau ditanyakan pada saya. Ya kan? Ya udahlah terserah lo. Tapi bener nih, lo nggak tahu apa-apa. Saya nggak bohong mas. Jujur. Sumpah saya jujur mas. Ya udah. Tapi awas ya. Jangan sampai Satya tahu gue tadi dengerin dia. Baik mas. Ya udah sana. Kali ini beneran nih. Nggak mungkin cuma kebetulan demi kebetulan. Satya emang ada sesuatu sama Laras. Woi! Lu mau ngapain di motor gue? Lu mau? Lo harus dikasih pelajaran. Ikut gua. Kenapa sih? Sat. Lepasin tangan gue. Bisa nggak sih untuk belajar menghargai orang? Vin, lepasin Vin. Kok bisa kelewat sama gue? Jadi selama ini emang Satya bantuin Laras. Pantes aja tuh cewek jadi besar kepala. Berani sangar ke gue. Karena selalu ada Satya yang bantuin dia. Sial. Jadi kamu udah bisa pulang ke rumah, makanya kamu tidur di area kampus. Terus kamu dikejar-kejar sama penagih hutang, padahal kamu udah punya hutang. Astagfirullahaladzim, kok bisa sampai kayak begitu sih? Tega banget ya jadi orang ya. Ya udah, gimana kalau kamu tidur di sini aja? Gimana? Biar bapaknya tidur aja di sofa, ya kan? Udah biasa kalau tidur di sofa dia. Biasanya juga kalau begadang nonton bulan juga tidurnya di sofa, ya kan? Ya tidur aja di sini ya. Aduh, nggak usah Mbak Lastri, nggak apa-apa kok. Mbak Lastri, Bang Ujang, Laras tuh bener-bener nggak mau ngerepotin kalian. Udah ngerepotin. Emang lu punya duit buat bayar kosan? Ini Bang Ujang tanya sama lu. Ras, biar kata nih Bang Ujang nih belum lama banget kenal sama lu. Cuma lu mesti percaya. Mungkin Allah udah mempertemukan gue sama lu. Tanpa disengaja, tanpa kebetulan. Nah jadi kalau Allah udah kasih jalan buat lu mesti ingat baik-baik. Makasih ya Bang. Makasih juga Mbak Lastri.
terima kasih untuk tawarannya buat makanannya tadi. Tapi Laras sama sekali nggak mau ngerepotin Mbak Lastri dan juga Bang Ujang. Jadi apapun yang terjadi, Laras pasti bisa hadapin. Laras pasti bisa bertahan. Yaudah, kalau gitu Laras pamit dulu ya. Laras harus pergi. Yaudah kita antar yuk ke depan. Yuk, bapak kayak cepetan antar ah. Iya, iya, ayo. Ayo. Ingat ya, Dek. Kalau ada apa-apa kesini aja. Kita selalu terbuka ya, Pak ya. Iya, makasih ya. Kalau gitu Laras pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya. Ya Allah, terima kasih. Di saat kayak gini masih ada orang yang baik kayak mereka. Cuma kalau aku terima tawarannya, bisa-bisa Bang Ujang dan Mbak Lastri jadi ikut kesangkut masalah juga. Jangan sampai deh. Aku pasti bisa ngatasin ini. Amin. Gue harus hubungin Dara nih. Takutnya dia masih nungguin gue. Tapi apa dia udah pulang ya? Ya iyalah, kan udah jam segini. Gue juga kelamaan di sini nggak ngabarin dia. Bukan Laras nih. Halo? Halo, Laras. Lama banget lu ngangkat teleponnya lu. Sibuk. Lu bisa kesini nggak? Sekarang juga. Enggak, besok aja kalau lu pas lagi senggang. Ya enggak lah, sekarang ini ada kerjaan buat lu. Maksudnya saya dapat pekerjaan lagi, Bos. Bos gak bercanda kan? Banyak nanya lu ah. Yaudah, Bos. Makasih ya, Bos. Saya langsung ngebut ke sana sekarang. Ya udah, nih sekarang gini ya 30 menit lu mesti sampai. Kalau nggak awas lu. Siap, Bos. Laras, tunggu. Bos, kenapa nggak saya aja sih yang nganter? Kalau saya yang nganter bakal lebih cepet. Udah deh, saya aja ya, Bos. Ya. Aduh Lola, kali ini tuh urusannya bukan sama orang biasa, ya. Lu next order aja deh. Pokoknya sekarang mesti Laras yang nganter ya. Ini semua demi 30 bungkus dan next orderan. Udah deh, saya aja deh, Bos. Ya. Aduh Lola, gue juga sebenarnya nih males urusan sama dia ya. Bete banget. Malu amat gue nih. Udah gue pecat, terus sekarang gue minta dia balik lagi kemari. Cuman ya, karena Mas itu aja yang minta. Mas siapa, Bos? Kepo aja lu. 30 bungkus. Laras, tunggu bentaran. Ada apa, Bang? Gue denger di telepon katanya lu mau kerja. Udah tas sini entar hilang lagi. Kan lu sendiri yang bilang tuh tas isinya barang-barang penting banget, ya kan? Iya sih, tapi... Nggak usah pakai tapi-tapian, kagak ngerepotin juga kali, hah? Bukannya ape-ape. Kalau ape tuh tas kagak dititipin ke gue, bini gue bisa mencak-mencak sama gue. Terus dia bilang, kalau yang namanya nolongin orang, ngebantu orang tuh jangan setengah-setengah. Ya udah deh kalau gitu. Iya. Ya udah kalau gitu, makasih ya, Bang. Iya, saya tunggu kembaliannya. Ya udah, pokoknya lo tenang aja. Di tas kalau udah di tangan gue nggak bakal hilang. Justru gue jagain, ya. Ya udah kalau gitu, sekali lagi makasih ya, Bang. Iya. Laras pamit dulu. Ya, hati-hati ya. Laras. Ya ampun. Aduh, sorry ya Dara. Gue tuh bukan yang nggak inget kalau kita janjian di sini, tapi tadi tuh gue harus ngurusin beberapa urusan gitu. Tadi juga gue udah coba telepon lo, tapi nomor lo nggak aktif. Iya nih Ras, gue dari tadi tuh nungguin Leon di sini. Sampai baterai HP gue habis pun, Leon belum muncul juga. Kayaknya Leon udah nggak sayang lagi deh sama gue. Lo nggak usah ngomong kayak gitu. Ya
bisa aja kan mungkin Leon lagi ada urusan atau dia lagi sibuk. Lo harus positive thinking. Sekarang lo mau kemana? Gak tahu sih. Lo mau kemana? Kalau gue sih, gue buru-buru banget nih, gue ada kerjaan. Hah? Kerja? Malam-malam gini? Buat apa? Ya, gue kan harus kerja buat memenuhi kebutuhan hidup gue. Wow. Amazing. Sorry ya Dara, tapi ini gue buru-buru banget, soalnya gue udah ditunggu. Gak apa-apa ya, gue tinggal lo. Gimana kalau gue nebeng lo sampai depan, terus nanti di depan gue cari taksi? Boleh, boleh juga. Ayo. Yuk. Aduh, kalau misalnya gue nggak kerja nih, gue nggak buru-buru, pasti gue udah gue anterin deh sampai ke rumah. Yuk, yuk. Halo Mbak, Saudara ada di rumah nggak? Dia belum nyampe rumah. Aduh. Ya udah gini deh, saya minta tolong Mbak. Kalau Dara udah sampai rumah, telepon aku ya. Yuk, terima kasih. Mati lagi HP-nya. Gimana nih? Gue balik duluan kali ya. Tapi kalau gue balik, pasti papa nanyain Dara. Aduh, kepaksa nih gue cari Dara. Sat. Udah aman, lo mau kemana? Udah deh, jangan rese deh. Ini gue lagi urgent nih. Galak banget. Ya gue cuma mau tau aja lo kemana. Biasanya kan lo ngajak gue kalau pergi. Iya, sekarang masalah gue pengen bayar-bayar nih. Pakai banking gue rusak. Gue kos KTM sekarang soalnya. Bayar-bayar apaan? Bukannya biasanya sih Bimo yang ngurus pembayaran? Ya kalau nominal kecil sih Bimo yang ngurus. Masalahnya ini bukan nominal kecil. Oh gitu. Ya iya, Vin. Udah. Vin, ngapain sih, Vin? Ya, gue mau ikut lo. Kalau kayak kata lo bilang ini masalah duit besar kan nggak aman kalau lo sendirian. Jadi gue ikut ya. Nggak usah, apaan sih lo? Lah kenapa? Lo cuman ke ATM doang kan? Kok Vino jadi usil gini sih? Ya, salah alasan gue. Ya udah ayo, kata lo urgent. Gimana ngalihinnya ya? Ya. Rasain. Nggak bisa ngelak kan lo? Karena agak panjangnya. Pasti anak-anak. Halo adik-adik. Kenalin, kakak Laras dari restoran Ahwa. Hari ini kalian dapat rezeki loh. Udah pada makan belum? Belum. Nah, pas banget. Ini ada makanan buat kalian. Tapi bentar ya, kakak ambilin lagi ya. Oke. Nah. Oke, nah ini makanannya semua buat kalian. Makasih ya kak. Cakep, baik banget lagi. Ya ampun, kalian jangan makasih sama kakak. Sebenarnya kakak tuh cuma nganterin aja ke sini. Terus semua makanan ini siapa yang ngasih? Kakak juga nggak tahu sih sebenarnya siapa yang ngasih. Tapi yang pasti, mendingan sekarang kita doain aja yuk sama-sama buat beliau yang udah memberikan makanan ini buat kalian. Kita doain supaya beliau diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan berkah yang melimpah. Amin. Ya udah, yuk sekarang pada makan ya. Ayo sini. Ayo bantu. Ayo. Coba ya. Makan yang banyak ya. Wow. Alhamdulillah, hari ini udah banyak banget orang baik. Bukan cuma ke gue, tapi ke anak-anak ini juga.
Ya ampun, senengnya lihat muka mereka makan lahap kayak gini. Siapa ya orang itu? Kalau aja gue tahu, pengen gue balas kebaikannya. Lo udah ATM, Sat? Ya kelewat. Yaudah ntar satu lagi deh. Satu lagi ya. Ya udah maka lo pelan-pelan. Di depan masih ada lagi tuh ATM. Kok lo malah makin ngebut sih, Sat? Itu ntar ATM-nya kelewat. Kita sebenarnya mau kemana sih? Kita nih nggak ke ATM kan? Jangan mana ke ATM lah. Gue tuh nggak bego. Kita udah muter-muter dari tadi. Udah 3 ATM yang kita lewatin. Lo kenapa sih nggak jujur aja sama gue? Ya udah stop. Lo ngaku aja deh, Sat. Lo ngebantuin Laras kan? Bantuin apa? Maksud lo apa sih? Udah deh, lo ngaku aja deh, Sat. Lo selama ini diem-diem bantuin dia kan? Lo nggak tahu tujuan dia apa? Vin, tapi Laras nggak seburuk yang di pikiran lo, Vin. Dia itu cuma manfaatin lo doang, Sat. Karena lo itu tajir, lo itu rich, lo famous. Lo ngerti gak sih? Kenapa bisa kayak gitu sih pikiran lo? Ini dia. Ini yang gue maksud. Kalau lo gak bisa ngeliat, berarti emang bener. Lo itu dibutain karena cinta. Ya udahlah, Sat. Serah. Tapi yang jelas gue kecewa sama lo. Lu mana? Vin. 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 Apaan sih? Gue bisa balik sendiri naik taksi. Lo urusannya deh cewek culun itu. Lu bisa nggak nyebut itu nggak cewek culun? Dengan panggil yang benar bisa nggak? Laras gitu. Lo ya? Kenapa? Terus kok aneh lihat itu nggak? Marah-marah nggak jelas. Gue tahu lu marah sama dia. Karena emang udah antipati sama dia dari awal. Gue kayak gini karena gue mikirin lo, Sat. Gue tahu cewek kayak dia tuh mau apa dari lo. Dari semua cewek yang ada di kampus. Lo kenapa sih harus suka sama dia? Siapa yang suka sih, Vin? Gue sama sekali nggak suka sama dia, Vin. Enggak. Oke. Kalau gitu sekarang jelasin ke gue. Lo kenapa terus-menerus bantuin dia? Sih? Lo nggak bisa jelasin kan? Apalagi alasannya kalau lo tuh cinta sama dia. Gue gak suka sama dia. Gue ngelakuin ini karena keluarga kita bikin susah hidup dia. Itu, Vin. Apa? Keluarga kita nyulitin dia? Nyulitin gimana? Duh, ngomong apa sih gue? Jangan sampai Vino tahu kalau Laras anaknya Pak Samsul. Woi, Sat. Ini orang gue tanya malah bengong. Keluarga kita nyulitin dia gimana? Ya pokoknya itulah. Udahlah, lo emang gak jelas, Sat. Bilang aja lo lagi alasan kan? Gue gak ngerti ya sama lo. Lo bisa berubah cuma gara-gara cewek kayak gitu. Udahlah. Vin. Vino! Vin! Lo gak paham. Karena lo gak tahu kalau Laras tuh gak salah. Dia cuma korban. Dan gue mau bantu Laras supaya dia bisa bertahan ngadepin kekacauan yang berhubungan dengan keluarga kita.
Mbak Lastri. Mbak Lastri, Laras baru aja pulang kerja. Nah, Laras kesini cuma mau ambil tas aja kok, abis itu langsung pulang. Loh, kamu tuh mau pulang kemana sih? Kamu kan udah nggak bisa lagi pulang ke rumah susun. Udah nginep aja di sini sama Mbak ya? Nggak usah, nggak apa-apa kok. Laras nggak mau ngerepotin Mbak Lastri sama Bang Ujang. Lagian, Laras juga nggak mau kalau sampai Mbak Lastri kebawa dalam masalahnya Laras. Laras bisa ngatasin masalah sendiri. Nggak usah khawatir ya. Terus kamu malam-malam gini mau kemana? Mau cari nginepan di mana? Jangan-jangan kamu tuh mau cari kos-kosan ya malam-malam gini? Nggak baik loh perempuan. Terus jangan-jangan juga kamu mau nginep di tempat olahraga lagi ya? Kamu tahu kan resikonya kalau ketahuan sama pihak kampus kalau kamu nginep di area kampus? Tuh, kamu aja masih mikir. Udahlah, nggak usah dipikir lagi ya. Nginep di kamar Mbak aja ya sama Mbak ya. Tapi terus Bang Ujangnya gimana dong? Kalau bapak emang nggak usah dipikirin. Bapak itu udah tidur dari tadi di sofa. Udah di alam mimpi malah. Aduh, kasihan banget kalau Bang Ujang sampai tidur di sofa. Ya iya, itu kan demi kamu loh, Dek Laras. Makanya kamu tidur di sini aja ya, Dek Laras ya. Soalnya bapaknya udah bela-belain loh tidur di sofa buat kamu, ya. Ya udah deh, kalau gitu terima kasih ya Mbak Lastri. Maaf udah ngerepotin. Enggak ngerepotin. Udah ayo, jangan dipikirin lagi. Morning, Pak. Kamu nggak ngerasa ada yang salah? Salah? Enggak kok. Enak-enak aja makanannya. Kamu lupa, udah janji sama Papa. Janji? Janji apa sih, Pak? Pagi-pagi nggak usah tebak-tebakan deh. Kamu ninggalin Dara sendirian di kampus. Enggak kok. Siapa? Malah Leon jemput tapi dia yang nggak ada. Ditelepon juga nggak diangkat sama dia. Jangan bohong kamu. Kamu jangan bikin malu Papa sama keluarga Dara. Ya, siapa yang bohong sih, Pak? Nih, lihat nih. Histori Leon. Lihat tuh. Ditelepon-telepon tapi nggak diangkat sama dia. Ya, mungkin dia mau ngejauh kali dari Leon. Dara tidak mungkin menghindar. Omri? Halo, Om. Halo Dara. Barusan Leon bilang sama Om bahwa dia mau antar jemput kamu ke kampus. Sekaligus mau minta maaf kejadian yang kemarin. Gak apa-apa kok Om, udah Dara maafin. Hari ini Dara ke kampus sama supir Papa aja. Dara juga gak mau maksa Leon kok buat antar jemput Dara. Tidak apa-apa, Dara. Leon merasa tidak dipaksa. Dia mau antar jemput kamu ke kampus. Sekaligus langsung mau minta maaf. Gak apa-apa Om, nanti ketemunya di kampus aja. Makasih ya Om tawarannya. Dara gak apa-apa kok. Ya udah kalau gitu. Hati-hati di jalan. Iya, makasih Om. Lain kali, kalau mau mainin cewek, jangan Dara. Dia kerabat dekat keluarga kita. Kamu jangan bikin malu. Iya, Mama. Cewek maunya apa sih? Ribet aja. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Itu kan Vino. Kok dia gak bawa mobil sendiri sih? Iya ya, kok dia sendirian ya? Biasa kan Satya sama Leon selalu barengan ya? Iya. Bimo, Iya, Mas. tunggu gue di kampus. Jangan kemana-mana.
Tapi Mas, saya harus pergi dulu mencari anak ya Pak. Lu harus ya lu ngerusak mood gue pagi-pagi. Baik Mas. Jangan kemana-mana. Baik Mas. Marah aja masih ganteng ya. Woi, temen yang gak setia kawan. Enak lo ya. Gue lagi ada masalah sama Satya, lo malah sibuk ngurusin cewek. Ya sorry bro, gue juga lagi pusing masalah cewek. Tapi bukan sembarang cewek. Ini cewek di backing sama bokap gue. Oh ya? Kok bisa? Emang dia siapa? Anak tentara? Anak presiden? Jadi gini, kakek gue sama kakek dia best friend zaman dulu. Alah, sinetron banget sih hidup lo. Ya gitu deh. Apa-apaan nih? Lo ngasih gue jus busuk? Enggak mas, itu buahnya masih segar kok. Mana ada buah masih seger rasanya kayak gini? Lu nyari mati sama gue, ha? Lu nyari mati? Hah? Maksud lo apa? Vin, lepasin dia, Vin. Lepasin, oke? Lu ganti yang baru? Baik mas. Sorry, Mas pergi. Sana pergi lo! Santai kali men, duduk. Memang masalah separah itu ya? Sampai lu semarahin sama dia cuma gara-gara jus asem doang. Ini semua gara-gara cewek itu. Gara-gara dia Satya jadi berubah. Satya bohongin gue. Satya. Dia sampai bohong sama gue demi cewek itu. Kenapa? Kaget lo? Dan ternyata selama ini Satya udah ngebantuin Selaras. Gue jadi ingat sesuatu deh. Biar gue aja ngecek ya. Woi, lo inget apaan? Lu abis ini kemana? Anaknya gue nanya, dia malah nanya balik. Udah jawab aja, habis ini kemana? Gue nggak tahu kemana. Tapi yang pasti, gue harus ngasih tahu ke Satya. Gue harus nunjukin ke dia kalau Selaras itu nggak bagus buat dia. Yaudah, ikut gue yuk. Mana? Udah, ikut aja. Yuk. Mbak Lastri, sekali lagi terima kasih ya. Laras bener-bener makasih banget sama Mbak Lastri dan juga Bang Ujang. Nanti pulang dari kuliah, Laras langsung ambil lagi tasnya kok. Jangan diambil, nggak usah diambil. Udah kamu tinggal di sini dulu aja ya. Aduh, nggak enak Mbak Lastri. Kasian kalau misalnya Bang Ujang harus tidur di sofa terus, nanti badannya sakit-sakit lagi. Alah, kalau masalah bapak itu jangan dipikirin, nggak usah dipikirin. Bapaknya juga malah seneng kalau kamu tinggal di sini. Kalau emang dia apa tuh pegel, tinggal aja dipijit. Apalagi dia tuh emang hobi dipijit. Yaudah ya, jangan kamu pikirin masalah itu. Yang penting yang kamu pikirin itu kuliah. Kamu semangat. Pokoknya kamu jangan mikirin masalah itu. Pasti semua itu ada hikmahnya, ya. Iya, makasih ya Mbak Lastri. Laras bener-bener ngerasa beruntung banget bisa ketemu dan ditolong sama Mbak Lastri dan juga Bang Ujang. Yaudah kalau gitu Laras udah harus kuliah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang semangat ya. Kayaknya ada yang lagi seneng nih. Kalian mau ngapain lagi sih? Jadi lo pikir masalah kemarin udah selesai? Stupid. Tunggu. Lo pikir lo bisa pergi gitu aja dari kita? Kalian tuh sebenarnya kenapa sih? Gue kan gak pernah ada masalah sama kalian. Oh, Soy, kayaknya ada yang lupa nih. Kemarin gue ngomong apa, Soy? Laras, hidup lo di kampus ini udah selesai. The end. Maksudnya apa sih? Bawel, lo udah ikut gue. Bentar, lepasin. Apaan sih udah ikut gue? Lepasin. Lo yang kalian Tio, apaan sih udah ikut gue? Apaan sih malah berontak-berontak? Biar kak. Apaan sih? Apaan sih? Hah? Lo ngapain tarik-tarik Laras kayak gitu? Satya, asal lo tahu ya, Laras itu bakalan kelar dari kampus ini.
dia nggak bakalan gangguin Vino lagi. Karena apa? Beasiswa dia bakalan dicabut. Emangnya lo siapa? Berhak nyambut beasiswa orang sembarangan. Oh, lo nanya gue siapa? Gue adalah orang yang bakalan ngelaporin lo ke dekan karena udah nginep seenaknya di kampus ini. Seenak jidat lo aja. Kok dia bisa tahu sih? Kenapa diem aja? Udah ketahuan ya? Takut? Sekarang lo nggak bisa ngelak lagi. Yuk. Laras. Jadi betul Laras, kamu menginap di ruang olahraga kampus? Saya... Pak, Bapak juga harus percaya sama saya, sama Sonya. Karena kita berdua itu lihat dengan mata kepala kita sendiri, Pak. Lagian ya, Pak, kalau dia emang gak nginep, kenapa dia keluar dari ruangan olahraga itu pagi-pagi? Lagian, dia kan bukan salah satu dari anggota olahraga apapun. Iya bener Pak, kita lihat kok. Lagian, saksi matanya juga bukan kita berdua doang, Pak. Di sana ada Satya sama Vino. Laras, ngomong. Laras, kalau kamu memang betul-betul tinggal di kampus, kamu memang bisa dikeluarkan dari kampus ini. Ngomong. Soy, udah. Gak usah dipaksa. Lihat kan? Segitu pedulinya dia sama si Laras sampai dia nyamperin. Emangnya Laras ada masalah apa? Minggir! Serius amat lo, Sat? Sampai nyamperin ke sini. Itu Bianca. Lagi ngomongin masalah kemarin. Yang di depan ruang olahraga kemarin loh. Kan ada kita di situ. Saya punya buktinya kok. Jadi dia nggak bakal bisa berkutik lagi. Kamu punya bukti? Iya, Pak. Ada di ruangan CCTV. Ruang CCTV? Ayo kita lihat dulu di ruang CCTV.